Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Sekarang kita mulai belajar menjelaskan pelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan pecahan. Ya, sudah siap anak-anak untuk belajar? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita mau belajar tentang operasi hitung pecahan ya, operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan. Idealnya seperti yang kemarin pada video pertama Pangkos bilang, idealnya kelas 5 itu sudah hafal perkalian sampai perkalian 9. Tetapi dikarenakan ada di antara beberapa siswa yang belum hafal perkalian, maka Pangkos memberikan beberapa solusi ya, seperti diajarkannya metode perkalian dengan cara metode garis itu supaya anak-anak tidak diam ketika ada perkalian, walaupun belum hafal masih bisa. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum Pangkos menjelaskan tentang pecahan, Pangkos menjelaskan dulu tentang perkalian ya. Perkalian itu apa? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang. Ini sekali lagi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Kita ambil contoh misalkan 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ini angka belakang itu yang dijumlahkan sejumlah angka yang di depan. Berarti 2 kali 3 itu 3 ditambah 3. Jadi 3-nya ada 2 ya. Seperti anak-anak kalau misalkan anak-anak sakit dikasih resep dokter, makan diminum obatnya ya Bu ya, 1 kali 3 bukan 3 kali 1 ya. Kalau 1 kali 3 berarti maksudnya apa? Itu makannya 1 dalam 3 waktu, pagi, siang, sore, itu satu-satu. Tapi kalau misalkan 1 kali 3 diartikannya 3 kali 1 berarti 1 kali sekaligus makannya 3 dalam misalkan pagi 3 langsung. Nah itu berarti pemahamannya bukan seperti ini ya, tapi pemahamannya ini 1 kali 3 tuh. Jadi ulangi lagi, yang namanya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. 4 kali 5 berarti 5-nya ada berapa? 5-nya ada 4. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 ya. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 4 kali 5 itu adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 5-nya ada 4. Bukan seperti ini. Ini salah. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi 4-nya ada 5. Nah, ini keliru ya. Jadi yang dijumlahkan itu adalah yang belakang, sejumlah yang ada di depan. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, jadi ini harus dipahami dulu. Jadi ketika ada perkalian, anak-anak belum hafal, aja caranya seperti barusan. Ya, karena ini ada hubungannya nanti dengan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Ya. Dan sekarang kita lihat, setelah anak-anak hafal perkalian dengan cara yang barusan, nah hubungan bilangan pecahan itu akan berbicara tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Ya. Mungkin dulu udah belajar di kelas 4. Udah. KPK itu apa? Kelipatan ya. Kelipatan persekutuan Kecil. ya, persekutuan kecil atau terkecil. Nah, ini disebut KPK. Nah, ini hubungannya dengan yang tadi, yaitu tentang penjumlahan berulang. Nah, kita ambil contoh. Seperti tadi Nak Bayu sudah hafal
lengkap 3. Misalkan gini, coba kelipatan dari 3. 3 itu 3, sama dengan 3, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 21, 21, 24, 24, 27, 27, 30. 30. Ini adalah kelipatan, ya. 3 tambah 3 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. 12 tambah 3 15 dan seterusnya. Ya, ini adalah perkalian 3. Berarti kalau 3 sama dengan 3 berarti 3 kali 1. 3 sama dengan 6 berarti 3 kali 2. 3 sama dengan 9 berarti 3 kali 3. Nah, seperti itu. Nah, ini diambil ringkasnya. Jadi disebut ini kelipatan, ya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sekarang kelipatan, misalkan yang mudah dulu dah. Kelipatan 2. Ayo coba Nak Bayu. 2, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20. 20. Nah, ini adalah kelipatan 2. 2 atau dengan bahasa lengkapnya 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8 dan seterusnya, ya. Jadi kalau misalkan coba anak-anak sebutkan kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Nah, itu kelipatan. Coba anak-anak sebutkan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Itu kelipatan. Anak-anak sudah hafal kelipatan 4? Belum ya? Nah, misalkan kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 24, 28, 32, 36, 40. Itu kelipatan 4, ya. Jadi kalau belum apa, ntar sambil berjalan dihafalin ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16. Seperti itu. Nah, jadi ini kelipatan itu adalah ringkasnya. Jadi langsung jawabannya gitu kan. Jadi nggak disebutkan 4 kali 1 4, nggak usah. Kalau ini langsung jawaban ringkasnya, ya. Jadi sekali lagi, karena Bapak akan berbicara tentang kelipatan persekutuan terkecil, karena ini nanti ada hubungannya dengan pecahan, maka anak-anak harus hafal dulu dari sini, ya, tentang kelipatan itu. Nah, sekarang di sini sudah tertulis kelipatan 3 dan 2. Nah, kalau berbicara persekutuan berarti dicari angka yang sama antara kelipatan 3 dan 2. Di sini 3. Di sini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di sini 6. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ada kan? Ada. Yang sama dilingkarin. Nah, berarti di kelipatan 3 ada angka 6, di kelipatan 2 juga ada angka 6. Ada lagi, cari lagi. 9. Nggak ada. 12. Nggak ada. Ambil lagi. Ya, dilingkari yang samanya. Cari lagi. 15 di sini nggak ada. 18. Oh, ada di sini. Nah, cukup. Berarti di sini KPK, ya, persekutuannya ada berapa? Ada 3. Kelipatan persekutuannya. Nah, kelipatan persekutuannya. Maksud kelipatan persekutuan itu adalah angka yang sama. Berapa aja? 6, 12, 12, 18. 18. Nah, ini namanya kelipatan persekutuan. Jadi di antara 2 angka bilangan ini dicari mana yang sama. Yaitu ada 3, 6, 12 dan 18. Kalau yang ditanyakan sebutkan kelipatan
atau KPK-nya langsung. Nah, KPK itu singkatan yang tadi kan, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari sini diambil mana yang paling kecil? 6, 12 atau 18? Ya, 6. ternyata yang paling kecil adalah 6. 6. Maka di KPK-nya adalah 6. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Kalau ini paham, kita langsung belajar ke pecahan, ya. Pecahan. Kalau ini sudah paham, maka kita lanjutkan ke pelajaran yang pokok, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Ya. Sekarang Bapak hapus dulu, ya. Bapak hapus. Bapak hapus dulu ini. Nah, ini harus diikuti dulu. Pecahan, ya, seperti dalam pengertiannya adalah pecahan itu adalah satu bagian yang dibagi. Dalam artian bisa dibagi 2, dibagi 3, dan pembagiannya itu nilainya sama. Ya, misalkan anak-anak, kalau misalkan ini satu buah spidol, Bapak patah 2, berarti menjadi 2 bagian. Nah, satu bagiannya dibilang 1/2, sebagiannya lagi disebut juga 1/2. Ya. Nah, kita lihat. Ini ada bilangan pecahan 1/2. Diingat-ingat waktu pelajaran kelas 4, kalau yang atas, ya, 1 nih yang atas itu disebut penyebut atau pembilang? Penyebut. Penyebut. Katanya waktu kelas 4, pasti ini ada yang lupa, ya. Yang atas, nih yang atas, ya, yang atas disebut pembilang. Sekali lagi, yang atas disebut pembilang. Yang bawah, nih yang keduanya disebut, ya, yang bawah disebut apa? Penyebut. Penyebut. Nah, ya, jadi diulangi. Yang atas disebut apa? Pembilang. Yang bawah Penyebut. Nah, Bapak tulis bilangan pecahan 4/7. 4 itu disebut apa? Pembilang. Iya. 7? Penyebut. Iya, bagus. Ya, jadi diingat-ingat. Yang atas disebut pembilang, sedangkan yang bawah disebut penyebut. Ya. Nah, kalau Bapak hapus ini masih ingat yang barusan? Yang atas disebut apa? Pembilang. Yang bawah? Penyebut. Bagus. Nah, sekarang operasi hitung pecahan. Ya. Sekarang Pangkos akan nulis penjumlahan. 1/3 ditambah 2/3. Waduh, spidolnya kalau nggak dipakai. Nah, lihat. Di sini 1/3 ditambah 2/3. Ya. Yang harus diingat oleh anak-anak, ketika ada penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, diingat, yang penyebutnya sama tadi, penyebut itu yang bawah yang atas? Yang bawah. Yang bawah. Di sini kita lihat penyebutnya. Di sini 3, di sini juga 3. Karena di sini penyebutnya sama, maka nggak usah lagi ada operasi lain. Tulis aja di sini terus angka 3. Karena penyebutnya udah sama. Nah, baru yang atas. Yang atas langsung dijumlahkan. 1 tambah 2. 3. Paham ya? Jadi kalau penyebutnya sudah sama, langsung aja dipindah ke sini. Ya, kalau penyebutnya ini sudah sama, langsung dipindah ke sini. Tulis angka 3. Nah, yang atas langsung dijumlah. Kita ambil contoh lagi. 2/4 ditambah 1/4. Bagaimana anak-anak di sini penyebutnya? Sama atau tidak? Sama. Sama. Kalau sama berarti langsung di sini ditulis angka berapa? 4. Bagus. Nah, berarti yang ini dijumlahkan. 2 tambah 1? 3. Berarti isinya 3/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Di sini tentunya tidak ada kesulitan, ya. Ketika penyebutnya sama, maka anak-anak tidak merasa kesulitan karena tinggal langsung aja dipindah penyebutnya. Nah,
Bagaimana Pak kalau misalkan sekarang pengurangan? Kalau ini kan penjumlahan. Pak, gimana kalau pengurangan? Nah, itu pun sama. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja yang pembilangnya dikurangi. Contoh misalkan, ya 7/8 dikurang 4/8. Di sini penyebutnya udah sama belum? Udah. Ya, berarti di sini ditulis 8. Nah, tinggal yang ini dikurangi. 7 diambil 4 atau dikurang 4 sama dengan 3. Jadi nggak ada kesulitan kan? Selama penyebutnya sama, jadi mau penjumlahan atau pengurangan prosesnya sama, tidak ada kesulitan. Jadi yang penyebutnya tinggal pindah aja ke kanan. Tinggal yang pembilangnya dioperasikan. Di sini diminta dikurangi, berarti yang pertama ini dikurangi dengan yang kedua, tulis. Sampai di sini anak-anak udah paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, kalau ini udah paham, berarti Bapak bisa langsung ke metode yang kedua tentang penjumlahan atau pengurangan yang penyebutnya beda. Nah, ini agak sulit. Kenapa disebut agak sulit? Karena perkaliannya belum hafal, ya. Tapi ternyata dengan beberapa metode yang sudah disampaikan, bisa menggunakan metode garis atau metode perkalian pada penjumlahan berulang, anak-anak tidak akan diam, masih bisa mengerjakan. Pak, walaupun aku belum hafal perkalian, tapi aku tetap bisa mengerjakan soal ini, ya. Nah, kita ambil contoh. Di sini Pengkos akan memberikan beberapa contoh tentang penjumlahan bilangan pecahan yang penyebutnya beda. Kita ambil contoh, ya. Misalkan 1/2 ditambah 1/3. Anak-anak coba perhatikan di sini, pembilangnya sama, sedangkan penyebutnya beda. Ketika penyebutnya beda, itu harus disamakan dulu, ya. Itu harus disamakan dulu. Jadi kalau misalkan seperti ini nggak bisa langsung misalkan anak-anak nulis 1/2 ditambah 1/3 itu sama dengan 2/5 Pak. Ini keliru, ya. Karena ada penjelasannya. Ketika anak-anak melihat penyebutnya beda, itu harus disamakan dulu penyebutnya. Setelah sama baru dijumlahkan. Caranya bagaimana Pak? Nah, anak-anak belum hafal perkalian. Ya, boleh. Cara pertama, misalkan nih, untuk yang belum hafal perkalian, caranya karena ini harus disamakan dulu penyebutnya, ya. Maka ada operasinya, yaitu ini dikalikan. Yang pertama nih caranya, 2 kali 3. Anak-anak belum hafal. Kalau yang udah hafal kan gampang aja. Gampang itu Pak. Ya, tapi kan ada yang belum hafal. Dengan sistem garis, lihat 2. Bikin garis 2. Ini 3, berarti ke samping 1, 2, 3. Yang kemarin tuh. Tinggal dihitung ini yang bertemunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 kali 3 itu 6. Anak-anak tulis di sini 6. Nah, ya. Kalau sudah, ini cara pertama ya bagi yang belum hafal. Kalau sudah, tinggal ini yang angka 6 ini 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? Ingat, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. 6 dibagi 2 adalah 3. Betul. Karena 2 kali 3 adalah 6. Ya. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Karena kebalikannya, sekali lagi, perkalian kebalikannya adalah pembagian. Pembagian kebalikannya adalah Perkalian. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, karena tahu 6 bagi 2 itu sama dengan 3, lalu 3 ini dikalikan ke pembilang ini. 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Yang kedua juga sama. 6 bagi 3.
2. 2. Nah, 2 dikali 1. 2. 2. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, langsung aja ditulis. Di sini 6, 3 tambah 2, 5. Nah, ini cara yang kedua. Ya, ini cara yang kedua. Sampai di sini anak-anak paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau misalkan cara yang kedua sudah paham, jadi Pak Kos misalkan nanti dengan cara yang kedua yaitu dengan aturan yang sebenarnya, yaitu menggunakan KPK. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah kan, untuk anak-anak yang tidak hafal caranya menggunakan garis. Nah, sekarang kita menggunakan cara kedua, yaitu metode dengan cara mencari KPK-nya dulu. Nah, lihat di sini 1/2 ditambah 1/3. Ini dengan cara mencari KPK-nya dulu. Ditentukan KPK-nya. Tentukan KPK-nya. Nah, tentukan KPK-nya. Berbicara KPK tadi adalah berbicara tentang kelipatan. Nah, sekarang kita tulis kelipatan 2. Ayo berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Ini kelipatan